Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa ya terlebih dahulu, dan ucapan terima kasih kepada orang tua kalian yang akan membimbing kalian selama proses belajar. Anak-anak, sekarang kita masuk ya pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1. Di dalam pembelajaran ke-1 ini terdapat 3 muatan pelajaran: 1 bahasa Indonesia, 2 IPA ilmu pengetahuan alam, 3 IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial. Silahkan kalian simak dan perhatikan penjelasan singkat yang akan Bapak berikan. Silahkan kalian perhatikan di pembelajaran ke-1 ada teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Silahkan kalian baca ya. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian perhatikan dulu pembahasan ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Contoh, dalam paragraf ke-1, perhatikan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Perhatikan yang menjadi contoh dalam paragraf pertama ini. Yang menjadi pokok paragraf yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Berarti gagasan pokoknya berada di awal. Karena kalimat yang di awal bisa mewakili kalimat-kalimat setelahnya. Untuk itu kalimat awal menjadi gagasan pokok. Nah, berarti kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya bisa berada di kalimat kedua pada paragraf 1 atau kalimat ketiga dan seterusnya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Contoh, sikap menghargai keragaman adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Berarti kalau kita tidak mau bermain dengan teman yang berlainan agama, berarti kita tidak memiliki sikap menghargai keragaman. Perhatikan gambar di samping. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar.
Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contohnya peluit. Peluit ditiup hingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.